Kita lihat orang kaya Indonesia makin banyak, itulah penyebabnya. Karena orang kaya sekarang, selain bisnis COVID yang ribuan triliun, bisnis COVID ribuan triliun menambah orang kaya. Menambah orang kaya karena hanya orang kaya yang bisa masuk di situ. Nah, dan bisnis COVID sekarang itu bukan ya bisnis kecil, itu seribuan triliun. Dan nah, kita tahu, kita lama di birokrasi, kita paham betul bahwa belanja yang terkait dengan keputusan pemerintah bukan dalam waktu mendesak, itu adalah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat kekuasaan. Itu rumusnya. Nggak mungkin lah ada orang kami yang bisa dapat bisnis dari pengadaan bansos, dan orang kami juga nggak mau lah karena daripada korupsi gitu. Yang paling bahaya di sini, Bu Husnul, adalah dengan kondisi seperti maka yang akan tumbuh subur adalah oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan karena orang melihat bahwa orang yang jauh dari pemerintah itu akan makin tersiksa, dan orang yang bisa kong kali kong dengan penguasa makin sejahtera. Padahal bangsa ini adalah orang yang bekerja lah yang sejahtera, bukan orang yang mengelus-ngelus kekuasaan yang sejahtera. BUMN saya katakan bagaikan rumah kayu dimakan rayap, utang semakin besar, BUMN rugi semakin banyak, dan saya tidak melihat tanda-tanda perbaikan. Dan yang terakhir adalah bukannya dikasih anti rayap, tapi ditambah benih rayap ke dalamnya. Itulah diberikan tim sukses, relawan, bekas narapidana, menjadi komisaris. Itulah yang terjadi di BUMN. Tidak ada upaya perbaikan menempatkan anti rayap ke BUMN, tapi memasukkan rayap baru ke dalam BUMN. Ekonomi rakyat saya pikir ini adalah tiap hari kasih mimpi. Jadi kalau ada janji hari ini dan kira-kira medsos sudah membuka lagi, maka dia akan bikin janji baru lagi. Dan bertepuk tanganlah para pendukung. Saya sering menyatakan suatu hal yang sangat berbeda pada saat Freeport ditugaskan dibeli ke BUMN, maka mereka tepuk tangan. Tapi pada saat tambang-tambang nikel, batu bara dan lain diberikan ke asing, mereka juga tepuk tangan. Jadi sesuatu yang berbeda, bertolak belakang, mereka tepuk tangan. Nah, sering sekali terjadi hal seperti itu, bahwa yang penting kebijakannya berbeda pun, yang penting dilakukan oleh penguasa, maka itulah kebijakan yang benar, walaupun berbeda. Kan saat Pertamina menyatakan baru kali ini menyetor keuntungan 120 triliun, padahal di dalamnya itu dividen hanya 8 triliun. Ini cara untuk membohongi rakyat, mohon maaf. Dan saya dari dulu waktu di Kementerian BUMN tidak setuju memasukkan pajak PNBP ke dalam setoran negara. Karena kenapa? Itu bukan setorannya Pertamina, itu setorannya orang yang membeli bensin, membeli gas, kan kita bayar PPN di situ, pajak. Jadi itu uang titipan orang dilaporkan seakan-akan uangnya Pertamina, uangnya kontraktor, uangnya apa, pajaknya karyawan, itu kan PPh pribadi karyawan, uangnya karyawan. Nah, ini cara-cara terus dilakukan penguasa untuk memberikan data kepada rakyat bahwa semakin hebat. Padahal itu untung Pertamina tahun 2020 itu penyebabnya adalah karena dia tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak terendah di dunia $25. Harusnya saat itu harga Pertamax itu Rp5.000, tapi masih dijual Rp9.000. Jadi semua adalah hasil memeras rakyat, dilaporkan sebagai hasil, dan semua seperti itu dilakukan. Kita lihat orang kaya Indonesia makin banyak, itulah penyebabnya. Karena orang kaya sekarang, selain bisnis COVID yang ribuan triliun, bisnis COVID ribuan triliun menambah orang kaya. Menambah orang kaya karena hanya orang kaya yang bisa masuk di situ. Nah, dan bisnis COVID sekarang itu bukan ya bisnis kecil, itu seribuan triliun. Dan nah, kita tahu, kita lama di birokrasi, kita paham betul bahwa belanja yang terkait dengan keputusan pemerintah bukan dalam waktu mendesak, itu adalah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat
sekat kekuasaan. Itu rumusnya. Nggak mungkin lah ada orang kami yang bisa dapat bisnis dari pengadaan bansos, dan orang kami juga nggak mau lah kan daripada korupsi gitu kan. Nah, kayak itulah kejadiannya sekarang sehingga terjadi. Nah, yang paling bahaya di sini Bu Husnul adalah dengan kondisi seperti maka yang akan tumbuh subur adalah oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan karena orang melihat bahwa orang yang jauh dari pemerintah itu akan makin tersiksa, dan orang yang bisa kong kali kong dengan penguasa makin sejahtera. Padahal bangsa ini adalah orang yang bekerja lah yang sejahtera, bukan orang yang mengelus-ngelus kekuasaan yang sejahtera. Kira-kira begitu ya. Nah, moneter saya katakan ini bagaikan buih di ombak pinggir pantai. Kenapa? Moneter kita lihat bahwa selalu menyatakan kita stabil, kursnya stabil terus. Kemudian cadangan devisa kita juga tinggi. Nah, ini angka sangat menarik. Ekspor baru kali ini positif kemarin karena harga CPO dan batu bara dan minyak naik 100% lebih. Jadi supaya paham tahu, ekspor kita tuh bukan karena jumlahnya atau jenisnya bertambah, karena pabrik Allah tuh sawit, batu bara dan sunatullah. Tidak ada kerjaan manusia di situ karena harga penyebabnya. Nah, itu yang menyebabkan naik sehingga itu buih saja. Kenapa? Buih itu maksudnya nih pinjaman luar negeri masuk untuk menutupi kebutuhan devisa dan harga batu bara dan ini naik sehingga devisanya naik. Ya, kalau ini sempat turun dan ini maka saya yakin betul bahwa ini akan terjadi guncangan fiskal moneter. Ekonomi saya berkatakan badai La Nina dan El Nino saya jelaskan tadi di atas banjir, di bawah kering. Karena tadi siklusnya saya sudah sebutkan, disedot uang rakyat, ditarik ke atas dan dinikmati di atas, menambah orang kaya. BUMN saya katakan bagaikan rumah kayu dimakan rayap, utang semakin besar, BUMN rugi semakin banyak, dan saya tidak melihat tanda-tanda perbaikan. Dan yang terakhir adalah bukannya dikasih anti rayap, tadi ditambah benih rayap ke dalamnya. Itulah diberikan tim sukses, relawan, bekas narapidana, menjadi komisaris. Itulah yang terjadi di BUMN. Tidak ada upaya perbaikan menempatkan anti rayap ke BUMN, tapi memasukkan rayap baru ke dalam BUMN. Terakhir, ekonomi rakyat saya pikir ini adalah tiap hari kasih mimpi. Jadi kalau ada janji hari ini dan kira-kira medsos sudah membuka lagi, maka dia akan bikin janji baru lagi. Dan bertepuk tanganlah para pendukung. Saya sering menyatakan suatu hal yang sangat berbeda pada saat Freeport ditugaskan dibeli ke BUMN, maka mereka tepuk tangan. Tapi pada saat tambang-tambang nikel, batu bara dan lain diberikan ke asing, mereka juga tepuk tangan. Jadi sesuatu yang berbeda, bertolak belakang, mereka tepuk tangan. Nah, sering sekali terjadi hal seperti itu, bahwa yang penting kebijakannya berbeda pun yang penting dilakukan oleh penguasa, maka itulah kebijakan yang benar walaupun berbeda. Nah, saya kemarin mengungkap contoh bagaimana membuat publik terpana kan saat Pertamina menyatakan baru kali ini menyetor keuntungan 120 triliun, padahal di dalamnya itu dividen hanya 8 triliun. Ini cara untuk membohongi rakyat, mohon maaf. Dan saya dari dulu waktu di Kementerian BUMN tidak setuju memasukkan pajak PNBP ke dalam setoran negara. Karena kenapa? Itu bukan setorannya Pertamina, itu setorannya orang yang membeli bensin, membeli gas, kan kita bayar PPN di situ, pajak. Jadi itu uang titipan orang dilaporkan seakan-akan uangnya Pertamina, uangnya kontraktor, uangnya apa, pajaknya karyawan, itu kan PPh pribadi karyawan, uangnya karyawan. Nah, ini cara-cara terus dilakukan penguasa untuk memberikan data kepada rakyat bahwa semakin hebat. Padahal itu untung Pertamina tahun 2020 itu penyebabnya adalah karena dia tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak terendah di dunia $25. Harusnya saat itu harga Pertamax itu Rp5.000 tapi masih dijual Rp9.000. Jadi semua adalah hasil memeras rakyat dilaporkan sebagai hasil, dan semua seperti itu dilakukan. Dan jadi tugas saya sekarang adalah tiap hari hanya mengintip kebohongan apa lagi yang dibuka hari ini, dan saya harus buka lagi kebohongan tersebut sehingga buzzer sangat marah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.